Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap teman-teman selalu sehat dan selalu bersuka cita karena Tuhan pasti selalu menyertai teman-teman semua. Pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Saat ini kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ku ingin dengar cerita. Yuk kita pujikan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini dari Bilangan 22 sampai 24. Masih tentang bangsa Israel. Bangsa Israel sudah semakin dekat dengan daerah yang dijanjikan Tuhan, yaitu daerah Kanaan. Sekarang bangsa Israel sudah sampai di suatu daerah yang bernama Moab. Sesampainya di Moab, apa yang terjadi? Ternyata Raja Moab ketakutan melihat bangsa Israel karena bangsa Israel banyak sekali. Akhirnya Raja Moab memanggil orang-orang kepercayaannya supaya mereka memanggil seseorang yang bernama Bileam. Bileam itu adalah orang yang terkenal di daerah Moab. Di sana Bileam itu terkenal dengan apa yang diucapkan itu akan terjadi. Misalnya Bileam mengatakan hal-hal yang baik, maka akan terjadi hal yang baik juga. Tetapi ketika Bileam juga mengatakan hal-hal yang tidak baik, maka hal yang tidak baik juga terjadi. Oleh karena itu, Raja Moab memanggil Bileam. Raja Moab ingin supaya Bileam mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel celaka. Nah, akhirnya Bileam dipanggil oleh Raja Moab dan datang kepada Raja Moab. Kemudian setelah Bileam bertemu dengan Raja Moab, Bileam dibawa Raja Moab ke suatu tempat. Yang pertama, Bileam dibawa ke Bukit Baal. Nah teman-teman, Bukit Baal itu adalah tempat untuk menyembah Allah lain, menyembah berhala yang dimiliki oleh Raja Moab, bangsa Moab. Nah di situ orang-orang itu menyembah berhala, menyembah patung-patung seperti itu. Nah, ketika sampai di sana, apa yang terjadi? Ternyata Bileam bukan mengatakan hal yang buruk tentang bangsa Israel, tetapi malah
memberkati bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Bileam, bahwa Bileam harus memberkati bangsa Israel. Aduh, Raja Moab agak kecewa nih. Raja Moab mengajak lagi Bileam ke suatu tempat lagi. Yang kedua, Bileam dibawa ke padang gurun pengintai. Di sana Bileam juga mengatakan hal yang baik tentang bangsa Israel. Bileam memberkati bangsa Israel. Karena di situ Bileam masih memberkati bangsa Israel, akhirnya Raja Moab membawa lagi Bileam ke suatu tempat lagi, ke tempat yang ketiga, yaitu di puncak Gunung Peor. Akhirnya mereka berangkat ke puncak Gunung Peor. Sesampainya di Gunung Peor, Bileam juga memberkati bangsa Israel. Bileam bilang, "Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau." Nah teman-teman, semakin marah Raja Moab karena Bileam malah memberkati bangsa Israel. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Raja Moab. Raja Moab ingin bangsa Israel itu celaka. Tetapi ternyata Bileam itu malah memberkati bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Bileam, supaya Bileam itu memberkati bangsa Israel. Karena raja marah, kemudian Bileam disuruhnya pulang ke tempatnya. Dan akhirnya Bileam pun pulang kembali ke tempatnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa hati-hati dalam kita berbicara. Kita hanya boleh berbicara seperti yang Tuhan mau kepada kita. Hanya berbicara yang baik-baik saja. Kita tidak boleh berbicara yang jahat kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Bileam tadi, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Maksudnya kita harus berhati-hati di dalam berbicara. Ketika kita berbicara hal-hal yang baik, maka akan terjadi hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita mengatakan hal yang buruk, maka akan terjadi hal-hal yang buruk juga. Jadi mulut kita ini hanya dipakai untuk mengatakan hal yang baik. Contohnya, Felicia kamu cantik, Carlos kamu pintar, Steven kamu hebat, Yohana kamu rajin, Evelyn kamu pintar. Dan masih banyak hal-hal yang baik yang bisa kita katakan melalui mulut kita. Ingat ya teman-teman, bahwa mulut kita hanya untuk mengatakan hal-hal yang baik, hanya untuk memberkati, bukan untuk mengatakan hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan menciptakan mulut, memberikan mulut kepada kami, supaya kami bisa mengatakan hal-hal yang baik, supaya kami selalu memberkati orang, memberkati siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.